lagi di channelku Awanchan ya. Di video kali ini aku bikin pick a card lagi ya, yaitu judulnya tentang apakah dia adalah jodoh kamu. Nah, di sini aku ada 3 pilihan ya, dan aku pakai penanda parfum rar sebagai pilihannya ya. Ada 3 aroma yang berbeda. Langsung aja aku tunjukin ya satu persatu untuk pilihannya. Untuk pilihan yang pertama ya, parfumnya adalah merek Key. Ya, kita lihat dia aromanya itu manis ya, manis banget. Berries sama vanilanya tuh kerasa banget ya. Kamu kalau pakai ini rasanya tuh kayak ngopi atau minum jus di cafe ya. Vibe-nya tuh kayak gitu ya. Jadi ini salah satu favoritku juga. Kamu bisa coba ya. Ini untuk pilihan yang pertama. Terus kemudian untuk pilihan yang kedua, ini ya, ada LED. LED ini sangat feminim ya. Aku rasa aku nyoba pakai tuh aromanya bener-bener bikin banyak orang yang ngelirik atau ngeliatin ya, karena pas waktu lewat tuh aromanya tuh kecium di sekitar ya, meskipun cuman dikit nyemprotnya, padahal nggak suka yang terlalu wangi ya, tapi ini aromanya tuh bener-bener melekat dan tahan lama ya. Ini khusus buat kamu yang feminim banget ya. Cowok juga boleh pakai yang energinya lembut, kalem gitu ya. Ini ada aroma manisnya, tapi ada juga aroma seperti bunga ya. Pokoknya ada sedikit aroma kayunya, tapi tiga-tiganya tuh mix gitu, dan mixnya itu keren banget lah. Kalau kamu pengen nyoba juga bisa ya, boleh ya. Oke, yang ketiga, pilihan yang ketiga ada parfum ya, Bouquet ya. Ini aromanya tuh bener-bener misterius ya. Kenapa aku bilang misterius? Aroma kayu-kayuannya kuat, bikin relax, tetapi ada aroma manis-manisnya dari grapefruit ya. Juga ada dari rose, dari aroma bunga. Cuman lebih banyak porsinya yang aroma kayu-kayuan. Kalau kamu suka mix match-nya dari ketiga aroma ini, kamu bisa nyoba seri ini ya, parfum ini ya. Ini bisa untuk cewek atau cowok ya, semuanya cocok. Oke, itu penggambarannya ya. Dari ketiga pilihan, silahkan dipilih mana yang menurut kamu pas, atau yang menurut kamu kayaknya aku cocok milih yang ini gitu ya. Kamu milih kartunya juga boleh ya, dilihatin. Oke, sambil dilihatin, seperti biasa aku kasih waktu 5 detik buat milih. Habis ini aku langsung menuju ke pilihan yang pertama atau yang milih Meraki. Oke, bye-bye. Teman yang pilih pilihan pertama atau pilih parfum ini ya, Meraki. Oke. Aku taruh sini aja ya biar kelihatan. Ya, kita lihat. Pertanyaannya adalah apakah dia adalah jodoh kamu. Ini aku tata dulu, nanti aku kasih tunjukin ya satu persatu ya. Kelihatan nggak? Oke. Ada 8 kartu ya, dengan kartu oracle-nya 2. Apakah dia adalah jodoh kamu? Dia ini siapa aja ya, yang ingin kamu tanyakan siapa ya, itulah dia. Oke, bentar ya, aku tata dulu ya. Buat kamu yang pilih pilihan ini ya, Meraki, kita lihat oracle pertamanya adalah this could be the one you've already met
the romantic partner you seek. Kemudian yang kedua ada trust, the situation is calling for you to have faith. Oke. Aku ngerasanya di sini dia siapa ya, aku ngelihatnya energinya yang paling ketara, dia ini adalah pasangan kamu. Dan aku ngerasanya baru ya. Di sini ada kartu Ace of Cups ya. Jadi kalian baru memulai hubungan ya. Mungkin barunya setiap orang kan beda-beda. Ada yang 1 bulan itu baru, ada yang satu tahun itu baru ya, baru 1 tahun. Ya, jadi untuk urusan waktunya tergantung masing-masing individu, tapi yang jelas hubungannya itu masih masa ya, ibaratnya masih masa pengenalan ya. Aku pakai rata-rata aja ya, rata-rata hubungan yang baru itu kan 1-6 bulan ya, 1-6 bulan ya, maksimal 1 tahun lah ya, itu hubungan yang baru. Dan di masa-masa itu kan masih pengenalan ya, dua-duanya tuh masih ada hal yang belum dikeluarkan atau belum diperlihatkan yang sebenarnya, kan biasanya begitu. Nanti kalau udah masuk tahun kedua baru kelihatan, biasanya seperti itu ya. Atau kadang-kadang di atas 4 bulan itu udah muncul atau udah keluar sifat, beberapa sifat aslinya. Nah, kenapa aku bilang ini hubungan yang baru, selain ada Ace of Cups ya, jadi hubungannya tuh masih tergantung hormon atau masih banyak, intinya di sini banyak melibatkan hormon ya, maksudnya banyak melibatkan hormon tuh, hormonnya masih bekerja kan. Kalau menurut penelitian tuh kira-kira sampai 4 bulan ya, hormon oksitosin, kemudian dopamin dan lain sebagainya, ada banyak sekali hormon yang terlibat dalam proses cinta-cintaan ini ya. Di sini juga ada kartu The Devil, jadi bisa dibilang kenapa kamu sampai mempertanyakan hal ini ya, apakah dia jodoh kamu, berarti kan ada sedikit keraguan ya, ada sedikit keraguan, bener nggak sih dia itu jodoh kamu gitu ya. Makanya kamu sampai mampir di sini dan ketemu milih pilihan yang pertama, karena memang hubungannya baru. Dan yang aku rasakan di sini lebih banyak unsur the devil ya, maksudnya nafsunya itu kuat banget, sehingga kamu kayak mikir ini beneran cinta atau cinta yang kasih sayang itu ya, atau lebih banyak nafsunya. Kalau dilihat di sini memang secara, kan aku bilang tadi ya, secara hormonnya itu masih full ya, jadi rasanya tuh seperti berbunga-bunga, terus ingin ketemu setiap hari, dan pengennya tuh ada di dekatnya dia terus gitu ya. Kalian pengennya sama-sama berada di samping masing-masing, menghabiskan waktu berdua ya. Cuman kalau dibilang ini hubungannya jodoh ya, dia jodoh atau bukan, jawabannya adalah, kita lihat ya, di sini ada kartu King of Pentacles, di sini ada Queen of Pentacles ya, seperti yang kamu lihat sendiri. Kamu sama dia tuh sama-sama ini ya, unsurnya Pentacles, jadi kalian secara karakter itu cocok ya, secara karakter cocok. Ya kan, King of Pentacles kan pasangannya Queen of Pentacles ya, jadi kalian saling melengkapi. Meskipun kamu ngerasanya hubungan ini kayak banyak unsur tadi ya, unsur kimiawi atau banyak hormonnya ya kan, tapi secara kecocokan sifat atau visi misi, aku lebih melihat pada visi misi itu sama ya. Keduanya tuh punya pemikiran yang atau tujuan yang sama gitu. Jadi karena kalau ini kaitannya dengan jodoh itu kan
menyatukan visi misi ya. Kalau misalkan menikah, ya aku asumsikan jodoh itu menikah ya. Kalau misalkan menikah tapi kehidupannya satunya jalan ke kanan, satunya jalan ke kiri, ya itu bukan jodoh ya namanya ya. Tentu kehidupan pernikahan yang seperti itu aku rasa cuman formalitas aja gitu ya. Jadi ini kamu sama dia itu sama gitu loh, visi misinya tuh sama, bahkan sampai pada hal-hal yang misalkan pengen apa ya, tinggal di lingkungan yang seperti apa gitu kan. Ada ya pasangan tuh yang pengen tinggal di lingkungan perumahan, ada yang pengen tinggal di lingkungan perkampungan, atau mungkin yang di apa, kayak apartemen yang high class. Jadi tiap pasangan tuh punya preferensi sendiri-sendiri terkait gaya hidup, dan ini kan sangat penting ya kalau untuk membangun suatu hubungan yang long lasting kan, harus sama ya kan. Kalau misalkan satunya pengen hidupnya di perkotaan tapi satunya pengen di pedesaan kan jadinya nggak nyambung. Pasti ada salah satu yang harus mengalah, atau ada salah satu yang harus ngempet. Aku bahasanya ngempet ya, karena kan nggak enak ya kalau nggak sama gitu ya tujuan atau preferensi yang kaitannya dengan kehidupan berumah tangga. Sedangkan kalian berdua ya, meskipun hormonnya juga main di sini ya, nafsunya juga ada ya. Kalau nggak ada nafsu ya, dalam tanda kutip, jangan mikir yang jangan mikir nafsu itu yang negatif ya, tapi maksudnya nafsu di sini bahan bakar untuk melakukan segala sesuatu. Karena kan nafsu itu juga bermanfaat, tidak melulu kita harus membuang atau mematikan nafsu, karena ibaratnya kita kan butuh maintenance tubuh kita ya. Misalkan makan aja ya, kalau kita nggak punya nafsu makan kan nggak enak ya kita makannya, nggak bisa menikmati. Jadi ya nggak usah khawatir ya. Jadi nafsu atau perasaan berbunga-bunga dan menggebu-gebu ini wajar, dan hampir semua orang ya aku bisa bilang semua pasangan yang secara chemical ya, kedua orang ini punya susunan kimiawi di dalam tubuhnya masing-masing tuh sama, yang klop, atau kalau bersama tuh jadi nyambung gitu kan. Nah itu wajar ya kalau perasaannya tuh ya full banget berbunga-bunga gitu ya. Dan cuman ini ya tujuan kalian berdua sama ya, berumah tangga ya. Ten of Cups ya, Ten of Cups kan full ya, kalian pengen punya keluarga yang bahagia, yang penuh perhatian, punya anak-anak yang lucu-lucu dan melengkapi kehidupan rumah tangga kalian nanti gitu kan. Dua-duanya meskipun ini baru ya hubungannya, tapi dua-duanya tuh udah mikir ke arah situ ya. Maksudnya udah mikir kalian sama-sama pengen membangun rumah tangga gitu ya. Meskipun ada ya pembicaraan tentang itu, tapi masih belum yang intens. Cuman kalau aku melihat di sini dua-duanya sama, kamu dan dia sama-sama sudah memikirkan tentang pernikahan, meskipun kalian masih belum mendiskusikan hal ini secara intens atau secara diperhatikan atau memang difokuskan ke situ, masih belum, karena masih awal-awal dan kalian saling mengenal ya. Aku lihat di sini ada Page of Wands, kemudian Seven of Wands ya. Jadi kadang-kadang kalian juga ada sisi nggak cocoknya ya, terutama dari sisi dia masih kayak yang ada unsur defensif ya. Mungkin kalau misalkan kamu sama dia tuh beda pendapat, si dianya tuh kayak yang nggak mau kalah atau gimana ya. Ya mungkin kalau menurutku sih ini cuman masalah komunikasi, maksudnya perbedaan di komunikasi. Jadi dan juga perbedaan
love language ya, aku ngelihat di sini ya. Mungkin kamu lebih cenderung kalem ya, Pentacles ya, meskipun sama-sama Pentacles, tapi kalau kamu banyak unsur, lebih ke unsur air ya, kalau dia lebih ke unsur api. Jadi memang secara komunikasi ada challenging di sini, tapi bisa diusahakan ya, bisa diusahakan. Di sini kartunya ada trust ya. The situation is calling for you to have faith. Jadi tetap percaya bahwa hubungan ini sangat recommended, atau apa, kalau kamu mengeluarkan effort untuk hubungan ini tuh nggak percuma ya, bisa dibilang begitu. Karena kartunya di sini juga mengatakan oracle-nya ya, this could be the one ya. Jadi ada ya beberapa orang yang percaya bahwa konsep jodoh itu kita bangun, atau kita yang membuat, kita yang bikin gitu ya. Dengan bermodalkan persamaan tadi, kan aku bilang kalian punya visi misi atau tujuan hidup atau preferensi lingkungan ketika nanti sudah berumah tangga tuh sama ya. Apalagi kalian punya perasaan ini ya, chemical brain, atau apa, unsur-unsur kimiawinya kalian berdua tuh nyambung. Karena bisa dibilang kita sebagai manusia itu kan mengeluarkan ya, kita banyak ada unsur-unsur kimiawinya, ada unsur-unsur fisikanya, elektromagnetik. Jadi kalau dibicarakan kenapa kita cocok dengan si A tapi nggak cocok dengan si B, itu memang sangat rumit ya kalau dijelaskan secara saintis, dan aku bukan mau menjelaskan secara saintis nanti kamu pusing ya malan ya, dan keluar dari topik. Cuman di sini jawabannya adalah karena apa ya, kecocokan tadi ya, yang aku bilang rumit tadi. Kalian punya intinya dua spektrum ya, spektrum aura kamu dan spektrum auranya dia tuh nyambung ketika bersama gitu ya. Jadi ada ikatan, sehingga ini bisa diusahakan gitu ya. Meskipun ada keraguan ya di antara kalian berdua, terutama kamu karena yang nonton ini kamu. Cuman aku ngelihat di sini menjawab pertanyaannya, apakah dia adalah jodoh kamu? Yes, absolutely yes. Apalagi kalau kamu mau mengusahakan ya. Tapi kalau misalkan meskipun jawabannya iya ya di kartunya, tapi kalau kamu malah ogah-ogahan dalam hubungan, terus wong iya aja, ya udah aku nggak usah berusaha apapun, ya nonsen ya. Itu sama aja kamu kayak dikasih pancing ya kan, buat mancing ikan, terus nanti kamu pasti dapat ikan kok gitu kan, tapi kamu nggak mancing, ya sama aja kan nggak dapat. Jadi dalam mengambil pelajaran dari kartu tarot tuh caranya seperti itu ya. Apa yang terbaca di kartu tarot itu adalah potensi ya. Sekali lagi, apa yang terbaca di kartu tarot itu adalah potensi ya. Dan potensi yang spesifik. Jadi kamu punya potensi spesifik di sini gitu loh, secara energi. Dan apakah itu akan termanifestasi atau enggak tergantung bagaimana kamu melakukan ya kan. Jadi termnya itu di vibrasi, frekuensi, dan lain sebagainya, hal-hal yang seperti itu ya kalau dunia tarot ya. Jadi dia akan iya kalau kamu melakukan ya. Kalau kamu banyak belajar tentang ilmu-ilmu frekuensi, terus kemudian law of attraction ya, law of vibration dan lain sebagainya, yang hal-hal seperti itu kalian akan paham ya kenapa aku bilang seperti ini ya. Meskipun kalau dipikir ya iyalah wong ya iyalah, kalau nggak dilakukan ya nggak akan terjadi ya kan. Itu sudah menjadi hukum ya. Jadi
kita akan memanifestasikan sesuatu tuh ya yang kita lakukan gitu. Cuman kan di kartu tarotnya tuh kayak memberikan penggambaran ke kamu, ini loh jalannya gitu. Kan kita kalau mau melakukan atau mau melangkah kan kita juga perlu tahu jalan mana yang mau aku ambil. Nah, disitulah ya perannya kartu tarot ya. Jadi kamu ambil hal-hal positif tadi dan gimana caranya kamu belajar untuk memanifestasikan apa yang tergambar ya di jalan, apa yang tergambar di kartunya. Oke, itu aja ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak sampai akhir, yang udah support channel ini. Terima kasih juga yang udah berdonasi, yang udah private reading atau membeli produk yang aku tawarkan ya. Terima kasih banyak. Yang belum subscribe silahkan di subscribe, like, komen positif dan juga share jika kalian merasa video-videoku bermanfaat. Terus yang mau beli produknya ya, yang produk parfum ini aku merekomendasikan karena aku pakai sendiri ya. Kalau aku orangnya cukup pemilih, ya nggak cukup sih, sangat pemilih ya. Jadi untuk parfum aja aku harus mencoba berbagai merek dan berbagai kualitas harga juga ya. Dan menurutku ini yang paling pas, maksudnya di antara harga dan juga kualitasnya tuh yahut banget lah intinya gitu ya. Oke, seperti biasa ya, yang mau private reading, konsultasi, psikologi, karir, bakat, spiritual dan lain sebagainya ya, aku punya background psikologi, kamu bisa, kalau nggak pengen pakai tarot juga bisa, pengen pakai tarot juga bisa ya, ini cuman media ya. Terus yang mau beli produk-produkku juga sama ya, ada tanya langsung di nomor yang aku sertakan di description box. Yang mau membantu channelku untuk berkembang bisa klik di bawah ya, link Shopee. Kamu belanja lewat link itu akan membantuku untuk menambah mungkin perintilan atau apalah yang biar videoku lebih menarik gitu ya. Oke, itu aja. Terima kasih yang pilih Meraki. Aku langsung menuju ke pilihan yang kedua. Baik. Pilihan kedua atau yang pilih perfume LED ya. Oke. Kita lihat, pertanyaannya adalah apakah dia adalah jodoh kamu? Dia ini siapa? Kita lihat dia ini siapa ya. Aku taruh dulu kartu-kartunya, nanti aku tunjukkan ke kamu. Oke. Di sini aku ngambil 8 kartu tarot dengan 2 oracle. Nanti aku jelaskan dia ini siapa dan apakah dia adalah jodohnya. Dia adalah jodoh kamu. Dia adalah jodohnya. Dia adalah jodoh kamu dan alasannya apa gitu. Oke, yang pertama ada forgiving and learning. As you release and heal the past, you experience more love in your present moments. Kemudian oracle yang kedua ada attraction. You attract romantic love by enjoying this moment fully. Oke, kartu-kartunya di sini ada Eight of Pentacles, kemudian King of Swords, Knight of Pentacles, Eight of Swords, The World, Nine of Cups, The Fool, Five of Wands. Oke. Di sini ada 2 yang aku rasakan ya. Satu adalah kamu dan dia sudah tidak ada hubungan lagi. Jadi bisa jadi mantan gebetan atau mantan yang pernah punya hubungan tapi terus putus gitu ya. Kalau mantan gebetan kan belum pernah jadian tapi terus mungkin hilang kontak atau gimana ya. Jadi ada 2 kondisi ya. Dan posisinya saat ini kamu sedang healing atau mengevaluasi
apa yang udah kamu lakukan atau mengevaluasi kemarin itu seperti apa gitu hubungannya. Karena aku rasa di sini hubungan kalian itu nggak berjalan ya, yang di masa lalu. Jadi di masa sekarang atau yang sekarang aku aku tidak merasakan adanya kamu sama dia tuh ada ikatan atau ada hubungan. Misalkan kalian masih komunikasi, ya itu komunikasinya ya cuman sekedar say hello atau lagi apa dan lain sebagainya, yang nggak ada implikasi apa-apa atau nggak ada perasaan apa-apa yang aku rasa di sini ya. Cuman aku melihat di sini kamu seperti mikir bahwa dia itu orang yang men-trigger kamu banyak hal gitu ya. Maksudnya men-trigger banyak hal, jadi kamu punya ketertarikan ya sama dia ya, kamu tertarik ya. Tertariknya itu justru karena dia itu kayak memunculkan banyak hal yang di hubungan yang sebelumnya tuh nggak muncul ya. Makanya di sini ada kartu Eight of Swords dan Eight of Pentacles ya. Jadi kamu selama berhubungan sama dia ya, ini kan ceritanya kamu mengevaluasi ya kan. Selama kamu berhubungan sama dia kemarin ya atau di masa lalu, entah itu masih PDKT atau pacaran ya, kan tadi ada dua itu tadi, ada dua kondisi. Jadi yang sebelum-sebelumnya tuh belum pernah ya kamu ngerasakan kayak yang dia tuh men-trigger kamu untuk lebih rajin lagi bekerja, untuk lebih termotivasi lagi dalam menuju ke tujuanmu atau kesuksesan gitu ya. Dan tapi di sisi lain dia juga membuat kamu seperti aku menggambarkannya tuh agak susah. Maksudnya gini, di satu sisi dia membuat kamu seneng, bahagia, terus kemudian memotivasi kamu untuk sukses ya. Cuman di sisi lain caranya dia memotivasi itu sebenarnya nggak enak gitu. Maksudnya caranya dia memotivasi nggak enak tuh, contohnya misalkan nih, kamu yang nonton ini cowok ya kan, kamu sedang dalam posisi berjuang gitu kan, intinya masih perjuangan untuk menuju ke kesuksesan ya, bisa dibilang bekerja tapi masih belum punya kemandirian finansial yang benar-benar udah punya misalkan udah punya perusahaan sendiri atau itu kamu belum gitu loh. Nah, si dia ini gitu, mantan kamu ya, kayak ini itu kayak yang memberikan kode-kode ya selama sama kamu, entah itu kode atau perkataan yang intinya dia itu pengennya punya pasangan yang bisa menuruti semua keinginannya dia. Jadi seperti ya bisa dibilang bahasanya orang sekarang ya, bahasanya orang pada umumnya itu matre ya. Meskipun matre itu sendiri kan masih menjadi perdebatan, apakah itu karena matre atau karena apa ya. Ya aku nggak akan mengarah ke situ, tapi aku pakai istilah yang banyak digunakan orang-orang ya biar mudah. Jadi dia tuh matre gitu ya. Maksudnya matre itu misalkan ngajak jalan-jalan ke mall, dia tuh milih pengen kayak ngode-ngode pengen dibeliin apa gitu ya. Di satu sisi itu bikin kamu struggle ya, kayak aku tuh pengen gitu ngasih, tapi kok aku masih belum gitu loh. Makanya kamu berusaha keras untuk gimana caranya biar bisa memenuhi hasratnya dia atau permintaannya dia gitu. Jadi ada dua sisi itu ya. Terus cuman dia itu seperti juga memberikan enjoy. Jadi
selama kamu berhubungan sama dia. Di sini ada the Fool, Nine of Cups ya, Five of Wands ya, 3 kartu ini aku membacanya itu selama kamu sama dia, kamu tuh kayak yang jadi ngerasa memunculkan sisi dirimu yang sebenarnya ya, maksudnya bukan dirimu yang sebenarnya, tapi sisi lain dari dirimu yang dulu kamu orangnya malu-malu ya, entah ini kamu cewek entah ini kamu cowok ya, tergantung atau sama aja ya, maksudnya kamu cenderung malu-malu dan kurang mengekspresikan diri gitu loh, kurang bisa mengekspresikan diri kamu di depan umum, jadi kamu cenderung tertutup dan ya rada kaku ya secara komunikasinya ya. Ini ada King of Swords, jadi kamu bukan tipe orang yang romantis dan bukan tipe orang yang bisa enjoy dalam situasi relationship ya. Yang sebelum-sebelumnya kamu cenderung relationshipnya itu kaku, komitmen, jadi nggak ada bumbu-bumbu menyenangkan atau bumbu-bumbu asmaranya ya, aku rasa. Dan dia ini gitu ya, mantan kamu ini itu bisa memberikan pengalaman yang sebelumnya belum pernah kamu rasakan ya. Cuman di sisi lain caranya dia tuh seperti itu gitu ya. Jadi aku bilangnya ada, makanya kan kartunya attraction dan forgiving and learning. Jadi saat ini kondisi kamu sedang mengevaluasi masa lalu, sehingga meskipun ada komunikasi tapi nggak ada kayak nggak ada ikatan ya antara kamu sama dia. Cuman kamu bertanya-tanya sebenarnya dia itu jodohku atau bukan gitu. Karena rasanya tuh beda aja gitu sama yang dulu. Nah, rasa beda ini loh yang bikin kamu penasaran dia tuh jodohmu atau bukan. Nah, yang aku bilang rasa beda ini gini ya, jodoh itu tidak harus ketika kamu ngerasa kok dia beda dari yang lain ya. Maksudnya dia kok beda dari yang dulu-dulu ya, yang pernah ada atau yang di antara yang lain ya. Itu bisa banyak macamnya. Maksudnya tidak harus yang perasaan beda itu tadi tuh berarti jodoh. Justru malah kadang-kadang yang rasanya beda itu misalkan ada hubungan past life relationship atau mungkin twin flame, tapi meskipun begitu juga ada potensi atau kemungkinan soulmate gitu ya. Cuman atau juga hubungan yang itu untuk diambil pelajaran. Dan ini ya, untuk pertanyaan apakah dia adalah jodoh kamu, jawabannya jelas bukan ya, karena dia datang untuk memberikan pelajaran ya. Jadi semesta menghadirkan dia ke dalam kehidupan kamu itu untuk mengajarkan kamu beberapa hal, dan saat ini kamu sedang mengambil atau berkontemplasi sebenarnya pelajaran apa ya. Termasuk salah satunya adalah kamu bisa menjadi orang yang lebih ekspresif daripada yang sebelum-sebelumnya dan jadi lebih santai gitu ya, nggak terlalu serius. Karena kan dalam satu hubungan kan banyak unsur, tidak hanya masalah komunikasi atau masalah komitmen aja, tapi enjoy gitu ya, enjoy terus kemudian ya perasaan kayak bersenang-senang itu juga perlu gitu ya kan, biar tidak ada rasa bosen kan. Kalau cuman masalah komitmen aja kan bosen ya lama-kelamaan. Jadi kamu mempelajari itu, dan pelajaran yang kamu ambil dari situ itu sangat berguna untuk kamu ke depannya menyambut jodoh kamu yang sebenarnya. Oke. Jadi jelas ya jawabannya, dan kamu pasti juga tahu sendiri mungkin ya, satu sisi kamu juga tahu sendiri bahwa memang hubunganmu sama dia ini adalah untuk diambil pelajaran, atau ya bukan hubungan yang dimaksudkan berjodoh. Oke. Bisa jadi ini mantan yang aku bilang mantan
istri atau mantan suami ya, jadi nggak cuman pasangan, karena aku ngerasanya cukup dinamika hubungannya itu kalau aku ngerasakan dari energinya tuh cukup deep, yang udah naik turun gitu ya. Biasanya yang hubungan yang udah naik turun tuh hubungan yang ya, makanya aku dari tadi kan bilang komitmen ya, makanya kan kamu posisinya tuh dalam mode evaluasi ya, karena kalau misalkan kalian belum menikah atau mantan pacar ya, pacar yang udah kamu maksudkan untuk menuju ke pernikahan, intinya yang udah serius banget sebenarnya ya dari sisi kamunya, tapi dari sisi dianya enggak ya. Makanya enggak klik atau enggak match, karena ya memang bukan jodohnya, kan jodoh itu kan yang match. Oke. Itu aja ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak sampai akhir, yang udah support channel ini, yang udah berdonasi, yang udah membeli produk-produkku, yang udah konsultasi ya. Terima kasih. Yang belum subscribe silahkan di subscribe, like, komen positif, dan juga share jika kalian merasa videoku bermanfaat. Yang mau beli parfum ya bisa diklik nomornya di bawah ya. Kamu juga bisa private reading atau mau konsultasi psikologi, spiritual, karir, dan lain sebagainya ya. Aku punya background psikologi, bisa kamu sharing atau konsultasi lah intinya ya. Nomornya ada di bawah, diklik aja. Tanya-tanya dulu juga boleh ya, asalkan nggak miss call gitu aja ya. Yang mau membantu channel ini berkembang ya, kamu bisa ngeklik link Shopee di bawah ini yang di description box. Itu dengan kamu ngeklik dan belanja di situ, kamu sudah membantuku untuk mengembangkan channel ini. Oke, itu aja. Aku langsung menuju ke pilihan yang ketiga. Oke, bye-bye. File 3 atau yang pilih ini ya, parfum bouquet. Oke, ini aromanya wow banget. Unik, dan kamu nggak akan nemu di parfum yang ada di pasaran ya. Kalau penasaran coba aja. Ya, kita lihat di sini ada oracle, ada 2 oracle ya. Past life ya, aku taruh dulu aja. Nanti aku tunjukkan. Oke. Ada 8 kartu tarot ya. Ya, aku jelaskan nanti satu persatu. Kita lihat di sini ada past life relationship. You have known each other before. Kemudian oracle yang kedua ada keep an open mind. Your soulmate may differ from your usual type and expectation. Oke. Ya, kita lihat ya dari kartunya. Di sini ada Strength, Justice, Two of Pentacles, The Tower, Seven of Pentacles, The Chariot, Queen of Cups, The Hangman. Ada 1, 2, 3, 4, 5 major arcana ya. Jadi bisa dibilang hubungan kalian itu cukup bold ya. Aku bilang bold itu karena banyak major arkananya ya. Ini nggak hanya sekedar mengambil pelajaran gitu, atau suatu hubungan yang ada pelajarannya di situ gitu ya. Meskipun mungkin belum berjodoh, tapi ada pelajarannya ya, seperti yang di pile kedua tadi. Cuman ini lebih daripada itu gitu ya. Ada koneksi yang dalam, past life ya, koneksi past life atau past life relationship, dan dimana suatu relationship yang dasarnya adalah past life atau ya ini kan di alam bawah sadar ya, kalian nggak tahu dia itu punya hubungan past life apa nggak sama kamu, tapi yang jelas
tanpa kalian sadari kalian sudah pernah punya hubungan di masa lalu atau di past life ya. Di past life tuh kehidupan sebelumnya yang bukan kehidupan sekarang kalau kamu percaya past life itu. Jadi makanya hubungannya itu dalam, deep ya, aku ngerasanya tuh deep. Kenapa aku bilang deep? Strange ya, kalian berdua tuh sama-sama saling menguatkan ya, sama-sama saling memberikan pelajaran hidup yang berharga, sama-sama saling memotivasi, sama-sama jadi guru dan murid, dan itu bergantian gitu. Terus di sini ada kartu justice, kalian berdua juga saling menjaga keseimbangan kepribadian masing-masing. Maksudnya keseimbangan kepribadian masing-masing tuh proses ketika kamu berhubungan dengan dia ya, atau punya relationship dengan dia, ini banyak ya, bisa kamu punya perasaan tapi kamu sama dia itu cuman sahabat, bisa juga ini, tapi kalau gebetan sih enggak ya, tapi kalian enggak jelas ya hubungannya, mungkin sama-sama komunikasi, sama-sama komitmen, tapi tidak ada kata jadian di antara kalian berdua, dan itu udah berlangsung lama ya, bahkan mungkin lebih dari 1 tahun aku rasa. Makanya kamu bingung ya, kenapa kamu itu kayak terikat sama dia gitu. Jadi ini putus nyambung, bukan putus nyambung sih, on off ya. Kadang-kadang on gitu kan, kamu sama dia sering komunikasi, tapi kadang-kadang off. Jadi seperti datang dan pergi gitu loh. Dan datang dan perginya itu tidak bisa kamu prediksi ya, ada di tower. Jadi bahkan kadang-kadang kamu sama dia udah sama-sama punya hubungan ya kan, dan sama datang gitu loh, dia sering datang meskipun gini, misalkan dia punya pasangan, kamu nggak punya pasangan, dia datang terus mencoba untuk mengingatkan kalian akan masa lalu ya kan, apa yang kalian rasakan dulu, cuman posisinya kan dia udah punya pasangan. Nah nanti kebalikan, pas dia udah nggak punya pasangan, dia datang ke kamu, ternyata kamu udah punya pasangan. Jadi tapi kalau misalkan kamu menanyakan tentang hubungan kamu sama dia, itu dia nggak bisa jawab, maksudnya dia nggak bisa ngasih kepastian gitu. Jadi bener-bener mengaduk-aduk pikiran dan emosi ya, meskipun di sini unsur cups-nya sedikit ya, ada ini doang kan, Queen of Cups, yang lainnya kan enggak gitu. Cuman ini benar-benar membuat kamu seperti berpikir sebenarnya dia tuh gimana sih, atau dia itu siapa gitu loh. Dan jawabannya adalah ya, dia adalah orang yang pernah dekat dengan kamu di past life. Entah dia itu jadi apa ya di past life kamu, aku nggak membahas itu karena itu jadi satu topik pembahasan yang tersendiri ya. Mungkin habis ini aku akan bikin past life relationship, atau siapakah kamu di past life, atau siapa kalian di past life ya, apakah pernah bertemu dan sebagai apa hubungannya, itu akan membahas lebih deep lagi. Nah ini aku akan membahas lebih kepada dinamika hubungan kalian. Jadi seperti itu. Makanya kamu mencoba untuk belajar atau mencoba untuk mengevaluasi ya, apa yang salah dari dirimu, atau mungkin dia itu sebenarnya seperti apa gitu kan. Kalau kamu mikir usahanya itu kayak usaha yang percuma gitu loh, seperti kok kayaknya nggak ada hasilnya gitu usaha ini, tapi nggak bisa dipungkiri dia selalu ada di pikiran kamu, atau sering ya, bukan selalu. Begitupun dengan dia, meskipun kalian saat ini lagi off ya, nggak komunikasi, cuman kamu sama dia itu sama-sama saling memikirkan dan saling ya sama ya, memikirkannya itu sebenarnya gimana sih gitu.
kamu masih penasaran kenapa kok kalian tuh sama-sama punya perasaan tapi kok nggak bisa klop atau kok nggak bisa dalam satu relationship, mesti nyambungnya itu timingnya nggak tepat gitu ya. Ya yang tak bilang tadi ya, mungkin saat ini kamu sama dia udah sama-sama punya pasangan ya mungkin ya, cuman kalian berdua tuh ya itu tadi masih sama-sama memikirkan. Meskipun cuman memikirkan aja ya, di sini aku nggak ngelihat adanya pergerakan dia komunikasi sama kamu duluan atau enggak, atau kamu komunikasi sama dia atau enggak. Tapi yang jelas aku ngelihat di sini ada salah satu di antara kalian yang menutup akses komunikasi ya. Jadi makanya kalian nggak bisa komunikasi, cuman posisinya ya mungkin karena kalau kamu yang ngeblok ya mungkin karena kamu udah punya pasangan ya, dan ini membuat dia bener-bener shock sebenarnya ya. Kenapa kok tiba-tiba kamu ngeblok dia gitu, salahnya dia itu apa? Dan dia masih sebenarnya ya masih pengen nyariin kamu, cuman nggak tahu caranya gimana, dan ya ada unsur gengsi juga ya, masa ngejar-ngejar gitu. Begitupun dengan kamu ya, dulu pada saat posisi dia pas punya pasangan, pas kamu nggak punya pasangan, kamu juga pengen ngedeketin tuh ya ada rasa gengsi ya, masa aku yang ngejar-ngejar gitu loh. Jadi ini perasaan yang sama, perasaan yang besar, perasaan yang tepat, tetapi di waktu yang tidak tepat gitu. Makanya oracle yang satunya keep an open mind. Dia bukan soulmate kamu, yang jelas dia juga bukan jodoh kamu. Makanya kamu disuruh untuk aware terhadap sekitar ya. Jadi tidak hanya fokus ke dia atau berpikir bahwa dia adalah jodoh kamu, karena dari kartunya sudah terlihat atau sudah tergambar jelas bahwa kalian sampai kapanpun hubungannya akan seperti ini, nggak akan bisa dalam satu relationship bersama gitu, nggak bisa ya. Alasannya apa ya, ya itu rahasia dari semesta ya. Kenapa kalian nggak berjodoh, padahal kalau secara unsur kimiawi ya kan kalian juga sama-sama saling tertarik, sama-sama suka, sama-sama saling menguatkan, dan kehadiran kamu dan dia itu sama-sama punya arti ya bagi masing-masing. Bahkan artinya sangat dalam, deep banget. Mungkin kamu juga berpikir bahwa dia itu seperti tidak tergantikan ya, mungkin maksudnya tidak tergantikan tuh dalam artian rasa yang seperti ini tuh nggak kayak nggak kamu dapat di sembarang orang gitu loh, maksudnya gitu, tidak tergantikannya tuh begitu. Ya jelas karena memang hubungan kalian tuh pas live, jadi hubungannya jelas deep karena kalian sudah saling mengenal ya secara jiwa. Cuman memang di kehidupan sekarang semesta tidak mengizinkan kalian untuk bersama, semesta tidak mengizinkan kalian berdua untuk berjodoh. Mungkin di kehidupan future ya, di masa depan nggak tahu ya seperti apa, tapi yang jelas untuk pertanyaannya kali ini, apakah dia adalah jodoh kamu? Jawabannya adalah bukan, tapi dia adalah past life relationship kamu gitu ya. Makanya yang kamu rasakan, kenapa kamu ngerasa deep, kenapa kamu ngerasa seperti kepikiran dia terus gitu kan, meskipun udah lama nggak komunikasi, tapi kehadiran dia tuh melekat ya di pikiran kamu. Dan begitupun dengan dia juga merasakan hal yang sama ya, namanya juga saling mengenal ya jiwanya, jelas dua-duanya, nggak cuman salah satu. Jadi learning yang diambil dari relationship ini sangat dalam ya, maksudnya sangat dalamnya tuh karena ini mainnya ke jiwa. Jadi
kamu mungkin bisa mengambil banyak pelajaran yang kaitannya dengan hal-hal spiritual. Jadi dan cuman kamu ya yang tahu apa yang bisa kamu ambil dari hubungan kalian berdua. Dan ini ranahnya tidak hanya hal-hal yang kaitannya proses pendewasaan kehidupan sehari-hari atau mungkin perbaikan sifat karakter, enggak cuman sebatas itu, tetapi jauh lebih dari itu. Bisa jadi dia itu adalah pengantar ketika kamu memasuki spiritual awakening, atau bahkan lebih lagi saat kamu berada di posisi spiritual awakening, dia datang dan dia melengkapi pembelajaran spiritual yang diberikan oleh semesta itu ya. Jadi kenapa kartunya banyak major arkananya, karena aku rasa ini deepnya itu sampai ke hal yang spiritual ya. Jadi pelajaran yang diambil pun hal-hal yang berkaitan dengan spiritual. Oke, itu aja ya buat teman-teman yang udah nyimak sampai akhir, yang udah support channel ini. Terima kasih banyak yang udah berdonasi, udah konsultasi psikologi ataupun tarot ya, yang udah konsul, yang udah beli produkku. Terima kasih banyak. Semoga rezeki kalian lancar ya. Terus yang belum subscribe silahkan di subscribe, like, komen positif, dan juga share jika kalian merasa video ini bermanfaat. Yang mau beli produk parfumnya, atau mungkin kamu mau private reading atau konsultasi psikologi, bakat, minat, karir, spiritual, dan lain sebagainya ya, aku punya background psikologi, bisa kamu klik di bawah nomornya ya, tanya tata cara dan juga price list. Itu aja. Kita bisa ketemu di video-video selanjutnya dengan topik yang berbeda. Yang mau request juga boleh ya. Oke, terima kasih, bye bye.